Perubahan itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manusia selalu menginginkan adanya perubahan yang besar dalam kehidupannya. Tentu kita juga menginginkan adanya perubahan. Pasti kita semua tidak ingin hidup seperti ini saja. Paling tidak ada perubahan yang lebih baik dari hari kemarin dalam kehidupan kita. Betulkah tidak Bapak Ibu? Atau semua kita ingin hidup kayak begini saja? Pasti kita ingin perubahan terjadi dalam kehidupan pribadi kita, tapi juga perubahan terjadi dalam kehidupan bergereja kita. Bagaimana perubahan itu bisa dimulai kalau kita tidak memberi diri untuk memulai terlebih dahulu? Jadi intinya orang mau mendapatkan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, sehingga itu bisa mencapai yang namanya sebuah tujuan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesengsaraan yang dijalani oleh Yesus membawa sebuah perubahan besar, sehingga membawa dampak yang luar biasa bagi dunia. Bukan bagi orang Kristen Bapak Ibu, bagi dunia. Sebab Yesus datang untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen. Ini perlu menjadi tanda ingat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa memperbaiki diri, memperbaiki cara hidup, memperbaiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, itu sudah dimulai oleh Yesus. Bapak dan Ibu Saudara, dalam bacaan kita Rasul Paulus mengingatkan bahwa dulu kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang hidup karena hawa nafsu, orang-orang yang masih dikuasai oleh iblis. Tapi ketika Yesus mati tergantung di atas tiang terkutuk, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diselamatkan. Jadi sesungguhnya kita tidak lagi hidup seperti orang-orang yang mati, mayat hidup. Karena kita beda dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan untuk kita semua begini. Dulu kita adalah orang berdosa, tapi ketika Yesus mati, Dia menebus saudara dan saya dari kehidupan yang penuh dengan dosa itu kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya orang Kristen saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, maka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Sebab kalau kita masih hidup dalam dosa, sama halnya dengan kita masih mati. Kita belum dibangkitkan, kita belum dihidupkan, kita belum diberikan roh untuk kita dilahirkan kembali dalam Yesus. Nah, kapan kita akan dilahirkan kembali? Sudah tidak ada waktu yang kedua. Sebab ketika Yesus datang yang kedua kali, Dia akan bertindak sebagai hakim, bukan Dia menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, Paulus dalam pemberitaannya kepada jemaat di Efesus menyampaikan bahwa dulu iman orang Kristen, saudara dan saya, mati karena tidak mengenal Kristus. Tapi kalau saudara dan saya sekarang sudah menerima Kristus, maka iman kita hidup. Hidup di mana? Di dalam Kristus. Itu poin yang pertama. Dapat Bapak Ibu baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Poin yang kedua, saudara dan saya telah mati karena dosa dan kesalahan kita. Di dalam Kristus dengan darahnya, saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Bapak Ibu Saudara, kita dibayar lunas di atas tiang terkutuk yang kita lihat. Dibayar lunas, saudara dan saya sah menjadi milik kepunyaan Allah. Itu berarti dosa tidak berkuasa atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau tingkatan Yesus Tuhan, kemudian di bawah Tuhan itu ada siapa? Ya, Tuhan, kemudian para malaikat. Tapi di antara malaikat ini juga ada yang namanya iblis atau setan. Setan dia menduduki posisi yang kedua.
baru malaikat, baru manusia. Ketika saudara dan saya hidup dalam dosa, berarti kita hidup di bawah kuasa dari setan, di bawah kuasa dari iblis. Tapi ketika saudara dan saya ditebus, maka sesungguhnya kehidupan kita ada bersama dengan Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu berarti kita sama. Maka dari itu kehidupan kita tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa. Sebab saudara dan saya bukan zombie, mayat hidup, tidak. Saudara dan saya adalah manusia ciptaan baru yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu dalam praktek kehidupan kita, kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati orang, tapi juga menyenangkan hati Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga yang mau disampaikan bagi saudara dan saya lewat bacaan ini adalah ada sebuah pengharapan besar yang akan datang, yaitu pengharapan akan kasih dan kemurahan Allah. Ada pengharapan ketika saudara dan saya memberikan diri ini untuk dikuasai, memberikan diri ini untuk mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupan. Sehingga ketika pengharapan itu datang bagi kita, apa isi pengharapan itu? Kita akan bertindak bersama-sama dengan Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mau mengingatkan kita seperti nats pembimbing kita. Itu merupakan poin yang keempat. Itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita. Jadi Rasul Paulus mau bilang, jangan ada orang Kristen yang pukul dada, yang sombong karena melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen dalam kehidupan kita yang kita jumpai, terlalu banyak pukul dada. Kita memegahkan diri dengan segala sesuatu yang kita buat untuk Tuhan. Maka pada saat itu Bapak Ibu, kalau orang sombong, dia sudah dibayar lunas, tidak ada upah di sorga. Oleh sebab itu, anak sekolah minggu biasa menyanyi bagaimana tuh? Kerja buat Tuhan sungguh manis, biar sondor gaji selalu manis, sebab upah besar di sorga. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, dari 4 poin itu satu poin yang terpenting yang harus menjadi tanda ingat bagi saudara dan saya di minggu sengsara Tuhan yang ke-6. Poinnya apa? Saudara dan saya, kita semua sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan itu berarti saudara dan saya diselamatkan untuk apa? Ya, saya mau tanya kita, saudara dan saya diselamatkan untuk apa? Untuk jadi Kristen, atau saudara dan saya diselamatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Saudara dan saya diselamatkan untuk melayani. Oleh sebab itu tidak ada kata dalam kehidupan kita bahwa pelayanan itu hanya milik pendeta, hanya milik penatua diaken, hanya milik pengurus-pengurus. Tapi pelayanan itu milik semua orang. Kapan kita melayani? Ketika saudara dan saya bekerja dimanapun itu, di pekerjaan-pekerjaan apapun itu, kita bekerja mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Seolah-olah, yang biasa saya katakan di atas mimbar, seolah-olah hari ini kita mati, besok kita mati, hari ini kita berbuat yang terbaik. Sebab waktu besok itu kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Maka hari ini kita ingat bahwa saudara dan saya, kita semua sudah diselamatkan untuk kita melayani, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa buka browsing di Google. Bapak Ibu cari kesaksian pendeta Daud Tony yang bilang siapa sebenarnya orang Kristen, seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita orang Kristen masih hidup dalam dosa, berarti kita belum bangkit dari hidup kita yang lama. Kita perlu adanya pertobatan. Di minggu-minggu sengsara Tuhan ini, kita kembali merenung, sudah berapa banyak yang kita buat untuk Tuhan, berapa banyak kita menyakiti hati sesama kita,
Berapa banyak kita melukai hati Tuhan? Kita mulai introspeksi diri. Sebab kalau tidak, itu berarti kita tidak pernah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk melakukan pembaruan dalam kehidupan ini melalui pertobatan diri, melalui sebuah perubahan ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.